Saya cari tahu tentang Rasulullah bukan dari buku-buku Islam, tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Opini Ustadz Kainama dibantah Ustadz Aristo. Tidak ada nama Muhammad di Alkitab. Pertama-tama mari kita simak penjelasan Ustadz Kainama berikut ini. Saya cari tahu tentang Rasulullah bukan dari buku-buku Islam, tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus bilang begini. Alpit halon hefe menahma etmak Muhammadin bihotakhasta biyallah. Akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad Ahmad menahma yang mulia, Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu bihota hasta, menaikkan derajatmu biyallah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Kemudian kita perlu simak tanggapan singkat dan jelas dari Ustadz Aristo berikut ini. Jadi saya mau tegaskan, sampai botak kepala sariawan cari nama Muhammad di Bible nggak ketemu. Jadi saya mau tegaskan, sampai botak kepala sariawan cari nama Muhammad di Bible nggak ketemu. Ada beberapa kesimpulan penting yang ingin saya tegaskan dari penjelasan ngawur Ustadz Kainama terkait dengan Yohanes 16 ayat 13. Yang pertama, Ustadz Kainama yang terhormat, janganlah mengemis-ngemis tentang nama Nabi Anda di Alkitab. Itu tidak pernah ada. Sebab menurut iman Kristen yang lurus dan benar, tentu bersumber dari data dan fakta Alkitab, Yesuslah Nabi terakhir dan puncak dari risalah pewahyuan Allah bagi seluruh umat manusia. Kalaupun nanti ada nabi di dalam Alkitab yang dinubuatkan oleh Yesus, itu terkait dengan datangnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan Mesias palsu. Yang kedua, janganlah Ustadz Kainama ngarang bebas sesuka hati mengartikan atau menafsirkan Alkitab. Jangan menerapkan ilmu cocokologi dan ilmu comotologi. Itu sangat memprihatinkan Ustadz Kainama yang terhormat. Yang ketiga, percaya sajalah dengan kitab suci, doktrin dan ajaranmu. Karena engkau telah meninggalkan kekristenan dan beralih kepada keyakinan dan agamamu yang baru. Sibuklah membahas doktrin, ajaran, dan kitab sucimu yang baru. Yang keempat, saya mau bertanya dari lubuk hati terdalam kepada Ustadz Kainama yang terhormat. Bagaimana kira-kira perasaan Anda jika saya mengartikan kitab sucimu sesuai dengan selera, kesukaan, keinginan, dan keyakinan saya?
Tentu saya yakin dan percaya Anda tidak akan suka tentang hal tersebut. Yang kelima, Yohanes 16 ayat 13 bukan terkait dengan akan datangnya Muhammad, nabi dari saudara kita Islam, atau nabi dari Ustadz Kainama yang terhormat. Tetapi itu terkait dengan datangnya atau turunnya Roh Kudus, dan di dalam ayat itu telah disebutkan secara eksplisit yang akan datang kemudian setelah Yesus itu adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah nama lain dari Roh Kudus, penolong yang lain. Kata penolong yang lain nanti yang tertulis di dalam Yohanes 14, yaitu penolong yang sejenis, yang sederajat, yang memiliki hakikat keilahian di dalam dirinya. Inilah yang dalam konteks kekristenan disebut dengan Allah yang Esa itu disapa dengan Bapa. Bapa itu sejak kekal memiliki firman di dalam dirinya dan roh di dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan. Kalau Allah sempat tidak punya firman, maka Allah tidak maha pencipta. Karena realita kenyataannya dari fakta Alkitab, Allah mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Kita tahu bersama Allah itu Allah yang hidup. Maka Roh Kudus yang ada dalam diri Allah adalah prinsip hidup Allah, yang mana Allah bisa memberi kehidupan kepada manusia, kepada ciptaannya, oleh karena eksistensi keberadaan Roh Kudus yang melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah yang Esa. Saya mau kasih tahu kepada Ustadz Kainama yang terhormat, Yohanes 16 ayat 13 itu sudah digenapi dalam peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan kedatangan atau kehadiran dari Muhammad, nabi dari Ustadz Kainama, atau nabi dari saudara kita Islam.